Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali, yaitu dalam keadaan kita bertolakul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu dasar bahwasanya inilah kita senantiasa mengingat baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengkaji sirah beliau, dengan harapan adalah almar'u ma'aman ahab. Jadi besok di hari kiamat mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi pada makalah yang saya sampaikan ini, yang pertama biasanya rujukan saya yaitu dari Syekh Shofie Rahman Al-Mubarakfuri, yang kedua Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yaitu dalam fikih sirahnya, kemudian dan beberapa kitab sejarah yang lainnya. Ya, ini dengan kita memakai kitab karangan para ulama, maka ini juga menjadi dasar bahwasanya harapannya adalah kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini kita sudah sampai pada perang ya, Bani Mustalik dan hadisun ifki terhadap yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu catatan sejarah penting bagi umat Islam diantaranya ini peristiwa perang Bani Mustalik atau Muraisi yang terjadi pada bulan Sya'ban. Syukran Pak Idan. Ini salah satu, biasanya Pak Gatot nih, salah satu bentuk keimanan. Jadi iman Allah dan Rasul itu dihubungkan dengan memuliakan tamu. Yang saya bahas kemarin di Abu Salam, Abu Salam itu. Kata amanah itu juga berasal huruf dari 3 huruf, hamzah, mim, dan nun. Jadi amanah, iman itu berasal dari akar kata yang sama, Pak. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Jadi bentuk orang percaya kepada Allah dan hari akhir adalah Pak, memuliakan tamunya. Nah, ngoten nggih. Nah, pemanen jenengan nggih, apalagi kita nggih. Nah, jenengan tinggal cendepel ya, karena ngaji itu salah satu akses ya yang diberikan oleh Allah untuk dipermudah kepada surga, Pak. Makanya nak ngaji ngantuk berarti berada di taman-taman surga. Biarkan saja yang tidur nggih. Nggih kan? Jadi man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Itu makanya sing turu-turu jarene mawon nggih. Nah, wan ibu sing wadon niku sampai sendepel turu wis kersane. Dia sedang berada menikmati di dalam surga. Perang Bani Mustalik, ghazwatu Bani Mustalik ya, atau Muraisi adalah perang beliau dan para sahabat melawan Bani Mustalik. Perang ini terjadi pada tahun 5 atau 6 Hijriah di daerah Fur'un antara Madinah dan Mekah. Tapi lebih condong ke
lebih dekat ke arah Mekah dibanding arah Madinah, Fur'un, gitu. Bani Mustalik tinggal di dekat kota Mekah, dan setelah Islam datang, mereka seperti kaum musyrikin memusuhi kaum muslimin. Gitu. Dalam perang ini kaum muslimin mengalahkan Bani Mustalik, tanpa ada perlawanan yang berarti, Pak. Jadi nanti di perang ini, nanti riwayat Nabi juga akan mempunyai istri namanya Juwairiyah. Itu salah satu istri Nabi. Yang kedua terjadi yaitu kabar dusta atau hoax kepada kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian diabadikan oleh Allah nanti di dalam Al-Qur'an surah An-Nur. Nah, kendati ini hanya perang kecil, tapi menyimpan penting. Mengapa penting? Nanti tentang pengaruh kaum munafik yang hampir saja memecah belah umat Islam. Ini salah, saya salah tulis, bukan umat Muslim, sebetulnya umat Islam, bukan Muslim, umat Islam. Peristiwa ini juga punya nama lain, yaitu seperti perang Maharib dan perang Ajib. Sejarawan yaitu Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya yang terkenal yaitu Rahiqul Makhtum mengatakan perang ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6. Tahun ke-6. Ini menurut beliau ini adalah pendapat yang ashah, yang paling sahih, yang paling benar, bahwasanya perang Bani Mustalik terjadi tahun ke-6 minal hijrah. Itu. Karena kalau terjadi pada tahun ke-5 nanti nyambung dengan perang apa Pak, sudah saya bahas sebelum Lebaran, perang 5 Hijrah yang membuat parit, perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, itu terjadi pada tahun ke-5 minal hijrah. Ini menurut pendapat yang paling kuat, yaitu yang dikemukakan oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri. Sementara versi lain, yaitu dari Nuruddin Al-Halbi dalam Sirah Al-Halbiyah, beliau mengatakan terjadi pada tahun 5 minal hijrah, atau ada pula yang mengatakan tahun ke-4 hijrah. Sebab peperangan, penyebab peperangan ini bermula saat Rasulullah SAW mendapat informasi bahwa pimpinan Bani Mustalik yaitu Al-Haris bin Abu Dirar sedang menghimpun pasukan untuk melancarkan serangan ke orang Muslim. Kemudian Nabi pun segera menugasi Buraidah bin Al-Husayb untuk mencari kebenaran tersebut. Nah, jadi sekalian, musuh yang paling berbahaya di dalam tubuh umat Islam itu adalah orang-orang munafik. Itu adalah musuh dalam selimut yang paling sulit terdeteksi adalah orang munafik. Mau diperangi tetapi secara dohirnya dia Islam, tapi secara batinnya dia memusuhi Islam. Karuan Pak kalau tidak Islam itu mawon nggih. Karuan dia orang kafir itu jelas, apalagi kafir harbi, jelas depan gitu. Tapi kalau orang munafik, nah ini nggih. Makanya orang munafik itu kedudukannya paling dasar di dalam neraka. Ini pun ayatnya fidarki asfali minan nar. Jadi orang yang paling rendah ya di dalam neraka adalah orang-orang munafik. Nabi menugasi Buraidah untuk mencari kabar itu dan langsung beliau mendatangi Al-Haris bin Dirar untuk mendapatkan informasi yang akurat. Nah, ini kapasitas intelijen para sahabat itu luar biasa. Termasuk sahabat yang ditugaskan untuk menyelinap pada peristiwa perang
Khandaq. Sinten Pak? Sahabat yang dengan cerdik, ya, yang semula dia di barisan musuh, ya, kepala suku, ya, dari suku dia dihormati, kemudian dia ditugaskan Nabi karena simpati kepada Nabi. Karena apa? Kaum Yahudi semuanya bersekutu, makanya disebut sebagai Al-Ahzab, ya, orang Ahzab gitu. Bersekutu untuk menyerang Nabi, kemudian beliau simpati sehingga masuk Islam dan ditugaskan untuk menyelinap di barisan musuh. Teman-teman yang ingat, makalahnya hilang maupun kayak bungkus. Naling teman-teman bagi manusia, wa masumiyal insanu insanan illa likasratin nisyan. Tidak dinamakan manusia itu manusia kecuali lupa. Mudah-mudahan Syekh Shafir Al-Mubarakfuri menjing mboten lupa datang kula panjenengan. Wis dikarono kitabe tapi napa? Lali. Gitu. Wis tak wacakno, wis tak rangkum, wis tak ketik sampean lah lali. Enak kurang apa pun ngaji ngono gitu. Terus kurang apa wis saking enake gitu. Iya. Sudah saya rangkumkan di beberapa kitab sejarah, saya ketik, tak print, sampean karek nyekel lali wis ngaji turu secenang buri wis. Nyaman tenang ya apa ngene iki. Ya mudah-mudahan ya, salah satu enggak apa-apa meskipun tidur, yang penting datang di majelis ilmu. Ya rekamannya menjeng jenengan nggih turu ngoten Pak. Sing ngaji turu ngaji malaikat ngoten nggih. Ya. Itu. Silakan dibuka lagi Pak nanti. Okay. Setelah Buraida mendapatkan kabar itu, maka beliau menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghimpun, ya, menghimpun bala tentara untuk berangkat berperang. Ini terjadi pada 2 hari sebelum bulan Sya'ban berakhir. Di dalam rombongan itu pula turut orang-orang munafik, ya, seperti yang bisa ditebak. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari keuntungan, ya, dengan umat Islam. Jadi kalau dia menang, dia mendapatkan ghanimah. Kalau golongan umat Islam itu kalah, mereka lari, Pak. Oke. Jadi nak menang oleh ghanimah, kalau kalah lari. Persis sekarang ini, Pak. Gitu. Masuk tim sukses A. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ghanimah, bayaran ngoten gitu. Tim sukses macam-macam gak melu kerja gitu. Setelah kalah menjilat ke sana supaya dapat kedudukan. Nah, gitu. Makanya guyonane orang Madura. Guyonane orang Madura itu dari kenaikan sampai kedudukan, dari kenaikan sampai keturunan tak dapat kedudukan. Turun-turun di tanah air. Nah, semerap maksudnya, Pak. Dari kenaikan sampai keturunan tak dapat kedudukan, turun-turun di tanah air. Semerap maksudnya? Numpak bis. Numpak bis dari naik sampai mudun gak oleh lunggu. Pas mudun nanggon banjir. Nah, dari kenaikan sampai keturunan tak dapat kedudukan, turun-turun di tanah air. Nah, jadi sejarah yang disampaikan oleh para ulama ahli sejarah tentang sirah nabawiyah itu pasti akan terulang kembali, Pak. Kondisi-kondisi seperti ini pun sama. Jadi makanya umat ini harus berhati-hati di dalam menjalankan strateginya, Pak. Gitu, Pak. Hati-hati, tentu. Makanya tajassus itu di dalam Islam dilarang, Pak. Atau jasus, Pak. Semerap jasus, Pak. Jasus itu intel amat. Itu untuk jasus sendiri itu Nabi melarang, Pak. Jadi makanya tidak boleh intel mata-mata kecuali untuk strategi perang. Seperti Nabi mengutus untuk supaya menjadi jasus, demi itu mengalahkan musuhnya. Tapi untuk menginteli saudara kita sendiri, apalagi di dalam urusan agama,
Nggak boleh Pak, haram hukumnya. Okay? Makanya jenengan jangan sekali-sekali mudah membocorkan rahasia umat. Itu. Nggak sekali-sekali. Mau bunam ting sukses, tapi apa? Gampang bocornya. Yo enak sekali musuhnya, gampang diwocor. Nah, gitu. Wakil yang ditugasi untuk sementara memegang urusan Madinah adalah Zaid bin Harisah. Sinten Zaid bin Harisah niki? Putra angkatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harisah. Tapi dalam versi lain itu Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang mengatakan Numailah bin Abdullah Al-Lais. Gitu. Di lain pihak, musuh Al-Haris bin Abu Dirar mengutus mata-mata untuk memantau pergerakan tentara muslim. Namun nahas mata-mata Al-Haris justru terbunuh. Ya, makanya umat Islam pun harus itu Pak, harus tahu. Masing-masing harus tahu Pak. Jadi dalam suatu musyawarah, dalam suatu majelis, iki kok nggak familiar siapa kan itu Pak. Nah, tidak familiar siapa, itu harus diketahui. Dengan mata-matanya Abu Dirar ini terbunuh, maka pihak Abu Dirar mulai panik. Bahkan sejumlah kabilah Arab yang semula bergabung dengan tentara Bani Mustalik mulai baroah, melepaskan diri. Ini hikmah Pak. Jadi karena Bani Mustalik termasuk kelompok masyarakat yang sudah sampai dakwah kepada mereka, dan mereka juga sudah ambil bagian dalam peristiwa perang Uhud dengan bergabung di pihak kufar Quraisy, kemudian menyusun rencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, maka Rasulullah SAW memutuskan untuk menyerang mereka secara mendadak tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Seperti perang-perang yang sebelumnya, perang Badar, perang Uhud, biasanya jagoan-jagoannya maju terlebih dahulu, duel. Sudah saya bahas Pak, gitu. Duel Ali bin Abi Thalib melawan siapa, itu duel, jadi sudah bersiap Pak itu. Tapi perang Bani Mustalik, Nabi langsung menyerang tiba-tiba. Itu makanya hikmahnya umat Islam itu terbiasa bangun pada malam hari, itu apa? Supaya Pak tidak terlena dengan tidurnya Pak. Ya, nah diserang tiba-tiba itu siap gitu loh. Kalau mereka kan tidak terbiasa Pak. Mereka tidak terbiasa bangun dini hari. Bangunnya mesti ketika matahari terbit. Kalau umat Islam kan sing terbiasa qiyamul lail, jam 3 sudah bangun, jam 4 sudah bangun. Nah, itu hikmah apa? Umat Islam terbiasa bangun pada malam hari. Gitu. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan Bismillahirrahmanirrahim, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aghara ala Bani Mustalik. Jadi sesungguhnya beliau Kanjeng Nabi menyerang Bani Mustalik dengan mendadak. Wa hum gharruna wa an'amuhum tusqa 'alal ma'. Sedang mereka lalai, sementara ternak-ternak mereka sedang diberi minum. Faqatala maqatilatahum wa sabadarayabahum wa asaba yawma idzin juriyah. Kemudian sehingga pasukan mereka banyak yang terbunuh dan keluarga mereka ditahan. Termasuk di antara yang tertawan itu adalah Juwairiyah. Ya, Juwairiyah itu, putri dari Haris bin Dirar. Peristiwa penyerangan ini terjadi di dekat Telaga Al-Muraisi. Makanya disebut selain perang Bani Mustalik juga disebut perang Mustalisik gitu Pak. Muraisi. Mata air yang dimiliki oleh Bani Mustalik di daerah Udaid. Makanya umat Islam kayak gitu Pak. Kalau perang itu biasanya yang diserang atau yang dikuasai terlebih dahulu apa? Kalau dulu sumber air Pak, kalau sekarang gudang mesiu Pak, persenjataan yang harus dikuasai. Jadi gudang-gudang penyimpanan senjata itu harus dihancurkan Pak. Jadi kalau dihancurkan, mereka tidak punya alat pertahanan. Kalau zaman dulu ya sumur itu Pak dikuasai. Kalau sekarang kan boten,
Karena apa? Banyak mengalir air Pak. Saluran air sudah banyak dibuat. Nah, kalau sekarang yang perlu dikuasai adalah apa? Pusat pertahanan mereka. Kalau Amerika ya Pentagon Pak yang diserang kan itu. Itu. Kalau Indonesia yang diserang wonge Pak, orangnya yang diserang orangnya Pak. Gitu. Orangnya yang diserang gitu. Orang yang diserang gitu. Ini sudah terjadi secara umum Pak gitu. Jadi menyerang umat Islam di Iran itu gampang. Sekarang duit itu des wis selesai urusan gitu ya, selesai urusan. Urusan pertahanan gampang gitu. Yang penting apa? SDM-nya ini apa? Diserang terlebih dahulu. Makanya sehingga apa? Jadi banyak para pengkhianat itu ya dari situ Pak. Gitu. Kalau SDM-nya dikuasai otomatis banyak apa? Menjadi pengkhianat untuk bangsanya. Makanya disebut sebagai apa? Londo ireng kan itu. Nah, karena itu tadi Pak. Kena orangnya ya sudah itu Pak. Gitu. Rasulullah SAW membariskan tentara, itu bendera kaum muhajirin dipegang oleh Abu Bakar. Jadi dari yang mewakili orang-orang muhajir yang dari Mekah itu dipegang oleh Abu Bakar, sementara dari Ansor dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya, itu. Jadi Nabi betul-betul mempercayakan posisi ini dengan orang-orang yang dipilih oleh beliau sendiri. Ya. Di orang muhajir dari Abu Bakar, orang-orang Ansor dari Sa'ad bin Ubadah. Ya. Jadi ada dua barisan Pak. Ya, masing-masing sudah punya spesialisasi masing-masing Pak. Ya. Itu. Tidak lama kemudian pasukan melepaskan anak panah dan melakukan serangan serentak. Ya. Jadi kalau dulu panah, kalau sekarang mungkin sudah senjata mesin, mesiu dan otomatis dan sebagainya. Gitu. Al-Waqidi rahimahullah menyebutkan bahwa kaum muslimin berhasil membunuh 10 orang Bani Mustalik dan menawan 200 keluarga lainnya yang tertangkap beserta 2.000 unta dan 5.000 kambing. Luar biasa Pak. Ya. Sementara Ibnu Ishaq menyebut versi lain, yang tertawan itu 100 keluarga, yang terbunuh 10 orang, ya. Kemudian disertai 2.000 onta dan 5.000 kambing. Itu. Jadi hanya versi jumlah saja Pak. Oke. Ada yang 10, ada yang 100, ada yang 200. Gitu, Pak. Intinya apa? Intinya mereka berhasil menguasai. Gitu. Nah, begitu pula dulu para pendiri bangsa pun juga sama Pak. Ya, kalau kita dulu terkenal dengan perang apa di hutan. Perang apa di hutan itu Pak? Perang gerilya. Itu yang dipakai oleh Vietnam. Sehingga Amerika dulu tahun 70-80 perang melawan Vietnam mengalami kekalahan. Gitu. Jadi the gun behind of the man. Istilahnya the gun behind of the man. Jadi senjata itu tergantung apa? Siapa yang megang Pak. Meskipun hanya bambu runcing, tapi yang megang itu orang-orang yang betul-betul militan, itu ya bisa mengalahkan senjata otomatis Pak. Nah, meskipun senjata itu sebaik apapun senjata itu, tapi yang mengoperasikan senjata itu tidak profesional, ya muspro Pak. Ya, the gun behind of the man. Istilahnya Pak. Jadi senjata itu ya tergantung siapa yang mengoperasikannya. Hanya penting sehingga apa dengan kapasitas profesional itu dia bisa apa? Menjarah, bisa mendapatkan apa? Nah, itu. Makanya namanya tim khusus itu tidak usah banyak-banyak Pak. Pasukan khusus itu jumlahnya tidak banyak dan tidak diketahui. Nah, jadi kalau ada pasukan khusus jumlahnya diketahui, ya berarti itu militernya lemah. Ya, kados Denjaka. Denjaka itu pasukan khususnya TNI Angkatan Laut.
Yang masuk di Denjaka pun juga pasukan khusus, Pak. Jadi Angkatan Laut itu punya satuan tim khusus. Ada pasukan elit namanya Kopaska dan Taifib atau Yon Taifib, Batalion Intai Amfibi. 2 pasukan khusus, Pak. Di atasnya lagi ada pasukan lebih khusus lagi namanya Detasemen Jala Mangkara. Kok ngerti Ustaz? Iya, aku senang masalahnya yang tentu. Itu. Jadi kapasitas Denjaka diisi oleh apa? Pasukan khusus yang berasal dari satuan Taifib dan Kopaska. Berapa jumlahnya tidak diketahui, Pak. Kita mencari browsing pun tidak akan diketahui berapa jumlah pastinya. Bagaimana timnya, bagaimana tidak diketahui juga. Satu personilnya sama dengan lebih dari 100 marinir biasa. Satu personil itu sama dengan 100 militer biasa. Itu kapasitas pasukan elit. Nabi pun juga punya pasukan-pasukan elit seperti itu. Jadi zaman Nabi sudah ada, Pak. Zaman Nabi sudah ada. Makanya apa? Tidak disebutkan, ya. Mulai dari kecerdasannya itu kan, itu Nabi tidak sembarangan, gitu. Tidak sembarangan. Makanya pasukan khusus terbaik itu adalah sinten? Khalid bin Walid. Itu yang memang kalau sekarang mungkin apa namanya, ada komandannya, apa namanya itu, bukan Pangkostrat, ya pokoknya itulah gitu. Jadi yang terbaik adalah yaitu Khalid bin Walid. Itu adalah pasukan yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi kualifikasinya memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualifikasinya sudah dipilih oleh Allah. Dan kemampuannya sudah diasah oleh Allah juga, gitu loh. Termasuk Umar bin Khattab, gitu lah. Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin yang terbaik, mempunyai panglima yang terbaik. Selesai sudah umat ini. Gitu. Selesai. Makanya periode Umar bisa menguasai banyak wilayah karena apa? Nah, karena mempunyai amir yang terbaik, panglima yang terbaik, didikan dari orang yang terbaik. Nah, gitu loh, Pak. Jadi kalau menghasilkan generasi terbaik, harus apa? Ya harus kita ini menjadi orang tua yang terbaik, menjadi guru yang terbaik, anak didik yang terbaik, dan akan menghasilkan generasi yang terbaik. Terbaik dari apa? Bukan hanya ekonominya, terbaik dari personal individunya yang terbaik. Tokoh-tokoh kita pun juga apa? Merupakan generasi terbaik, dididik oleh orang terbaik. Banyak, Pak. Pak Natsir berguru kepada Haji Agus Salim. Dr. Sukiman Wirya Sanjoyo berguru kepada Haji Agus Salim. Mr. Muhammad Rum berguru kepada Haji Agus Salim. Banyak sekali founding father bangsa ini yang berguru kepada Kiai Haji Agus Salim dan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sehingga apa? Ya, sehingga menghasilkan apa? Para tokoh bangsa ini yang terbaik pada saat itu, Pak. Bayangkan, Pak. Pak Nasir itu SMA sudah menguasai 4-5 bahasa asing, Pak. SMA di High School Belanda. Itu SMA, Pak. Gurunya Haji Agus Salim menguasai 8 bahasa asing. Mestinya kita pun juga harus seperti itu. Ada anak SMA sekarang yang menguasai lebih dari 2 bahasa asing. Jarang sekali, Pak. Nah, berarti apa? Kualitas pendidikan kita semakin turun, gitu loh. Berbeda dengan zaman dahulu. Gitu. Mendengar kabar penyerangan yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, Al-Haris bin Diror, ya, dan para sekutunya lari ketakutan. Ya. Apalagi setelah mengetahui bahwa mata-mata mereka gagal melakukan misinya. Nah, ya. Jadi di dalam dunia intelijen ya seperti itu, Pak. Saling apa? Mengutus mata-mata. Resikonya adalah yang kalau ketahuan ya hukuman mati, Pak.
Ya, hukuman mati di dunia manapun, Pak. Makanya kadang-kadang seorang istri tidak tahu bahwasanya seorang suaminya itu apa? Seorang intelijen. Nah, kalau seorang intelijen ngaku pada istrinya, yaitu namanya intelijen kurang cerdas. Gitu loh. Jenenge intelijen kok ngomong nang bojone kurang cerdas. Apalagi sekelas badan intelijen ngurusi sembako, ya bukan bidangnya, gitu loh. Gitu. Sekelas badan intelijen ngurusi kesehatan ya diguyu ambek intelijen internasional, Pak, itu loh. Ini menunjukkan apa? Intelijen kita sangat-sangat lemah, gitu loh. Ya namanya intelijen itu ya istrinya nggak tahu kalau seorang suaminya itu apa intelijen, tahu-tahu ketika apa sudah mati, gitu loh, Pak. Sama yang kemarin tuh, Pak, yang barusan meninggal di daerah Jawa Barat itu bahwasanya bapaknya adalah seorang intelijen. Dari mana diketahui? Dari lambangnya, Pak. Menurut Semarang kemarin yang meninggal dunia barusan kemarin itu, Pak, tahun ini. Itu anak-anaknya nggak tahu itu, Pak. Jadi tas ini jangan dibuka kalau bapak nggak meninggal. Kalau bapak wis mati, silakan dibuka. Setelah beliau meninggal dibuka ternyata apa? Itu senapan zaman dulu itu, Pak. Peninggalan zaman Belanda dulu. Ternyata bapaknya seorang intelijen. Loh, anak memang benar semerap, Pak. Nah, nanti kalau seorang intelijen ya tahu istrinya seorang suami intelijen, ya berarti ya dia kurang cerdas, itu mawon. Nah, wis ngerti ketika apa dia sudah meninggal dunia. Gitu. Makanya itu penting, Pak, namanya intelijen spionase. Strategi perang ini cukup efektif karena pasukan musuh segera berhasil ditundukkan dan banyak dari mereka yang terbunuh. Sementara anak-anaknya dan perempuan-perempuannya menjadi tawanan perang dan binatang ternak menjadi rampasan atau ghanimah. Kalau sekarang ya termasuk tidak hanya menjadi rampasan, Pak, tetapi apa? Jadi ilmu. Gitu. Perang, dia dapat tank, kan dikuasai tanknya, Pak. Dilihat ya, kelebihan apa yang dimiliki oleh musuh tentang tanknya yang dipakainya, gitu, Pak. Jadi sehingga tahu, Pak, gitu, Pak. Senjata yang dipakai itu tahu, Pak. Jadi sekarang ini dengan dunia yang sudah berubah, yang semakin canggih dalam dunia militer, barang ghanimah yang terdiri di antara adalah alat-alat militer itu termasuk apa? Ketika dikuasai juga diteliti sampai di mana perkembangan teknologi militer suatu bangsa itu dikuasai, Pak. Itu. Dalam versi lain, Ibnu Qayyim mengatakan pendapat tersebut masih bersifat dugaan, ya. Fakta yang sebenarnya tidak sempat terjadi pertempuran. Ya. Jadi yang tadi yang meninggal 10 kemudian ditawan antara 100 sampai 200 itu apakah betul terjadi pertempuran? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu hanya dugaan saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah sekarang ini Sayyidah Aisyah diterpa yaitu berita hoax. Ini sekelas istrinya Nabi. Itu mawon ada orang yang berani menghembuskan isu ya, kepada istrinya Nabi. Apalagi istrine kula lan panjenengan. Maka panjenengan mboten usah heran. Mosok bojone yai, bojone ustaz ngono. Alah gak usah heran, nggih. Wong sekelas Nabi mawon masih ada yang tega menyebarkan isu hoax. Makanya ibu-ibu jangan sekali-kali mudah terpancing berita hoax. Hati-hati, gitu. Itu biasanya ibu-ibu ngoten biasanya, gitu. Berita sithik mawon wis nyebar, gitu nggih, gitu. Bapak-bapak percaya nih, nak wis istri ngomong iya ya ngene akhirnya bojone yo melo terpengaruh juga. Namanya saja orang munafik, mereka biasa diistilahkan si muka dua. Keikutsertaan mereka dalam peperangan tidak jarang justru menyulut masalah, ya, tidak meringankan beban umat Islam dalam berperang,
tapi justru menimbulkan masalah. Termasuk diantaranya saat perang Bani Mustalik yang hampir saja ya mereka sukses membuat kaum muslim umat Islam terpecah belah. Ya, ini hati-hati Pak. Ini sudah mulai, ya, sudah mulai disebarkan isu-isu demi untuk apa? Meloloskan mereka, gitu. Ini sudah mulai masuk tahun panas. Ya, semua mesin-mesin dipanasi, persiapan 2024. Makanya jangan sampai apa? Sekali jenengan tangan ini mudah apa? Nge-share yang jenengan sendiri belum tentu tahu kebenarannya. Hati-hati. Hanya gara-gara jempol bisa menjadi urusan pidana. Hati-hati. Okay. Saya seringkali menegur Pak. Berita-berita hoax di-share seret tanpa perlu tabayun. Ya, gitu. Contoh apa berita hoax contohnya? Yang seringkali gitu. Yaitu tentang minuman. Ini. Tertanda namanya Dr. Ismunadi MPH. Ya, itu Pak. Itu sering kali Pak. Minuman yang berbahaya termasuk apa? Hemaviton, ini bla 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 gitu Pak. Di-share itu Pak. Tertanda direktur utama rumah sakit ini di bawahnya Dr. Ismunadi MPH. Ketika saya tanya, ngerti siapa Dr. Ismunadi itu? Pernah ngecek rumah sakit, ada nggak namanya Dr. Ismunadi? Setelah dicek, tidak pernah ada. Namanya saja sosial media. Orang bebas mengarang, kemudian apa tinggal nge-share. Nggak tahu dari mana sumber asalnya. Makanya namanya sosial media, internet atau global village, kampung dunia. Makanya hati-hati Pak. Saya sering kali ngomong itu. Kena berbicara nge-share saya paham politik gitu. Sekolah politik gak tahu, sekolah hukum gak tahu, tapi seakan-akan dia lebih paham daripada sing jurusan politik dan jurusan hukum Pak. Kadang-kadang saya tertawa gitu. Hati-hati itu Pak. Saya sering sebut hati-hati. Jangan sampai hanya gara-gara jempol kita bisa urusan pidana. Ya, tapi berita-berita hoax sebar. Sangat mudah, tapi tidak pernah ditabayun. Nah, itu saya sering kan hati-hati. Jangan sampai jempol menyebabkan Anda harus berpisah dengan istri dan anak-anak. Hati-hati. Karena Pak mudah Pak. Sekarang apalagi di screenshot, nggak seneng dilaporno. Ini bukti screenshotnya. Nah, kan itu. Apalagi di grup yang kita tidak saling mengenal. Mau bujret cukup. Nah, kita nggak tahu. Hati-hati. Dikisahkan sekali waktu saat usai peperangan, pasukan muslim segera berkemas untuk kembali ke Madinah. Kebetulan Aisyah radhiyallahu anha ikut dalam peperangan tersebut. Istri Nabi juga ikut perang. Nah, itu. Mestinya istri-istri kita juga ikut amal sholih. Demi untuk apa? Berjuang di jalan Allah. Ia menunggangi tandu yang dipikul oleh beberapa sahabat. Ketika pasukan sudah siap berangkat, kalungnya hilang entah kemana. Mengingat itu kalung pinjaman, ia pun kembali ke tempat yang pernah disinggahi sebelumnya. Jadi hanya karena kalung jatuh, itu yang merepotkan para sahabat. Jadi Aisyah tidak tahu Pak. Tiba-tiba nggak ada, turun, kemudian para sahabat pun juga nggak tahu kalau di dalam tanduk itu ibunda Ummul Mukminin itu tidak ada. Mengapa? Karena sing gotong lanang-lanang Pak. Kuat-kuat gak kroso Pak. Aisyah itu kecil perawakannya Pak. Gitu. Nah, sementara pasukan penandu tidak sadar bahwa Aisyah belum naik. Tubuh Aisyah yang kurus ditambah ada banyak sahabat yang ikut memikul, membuat mereka tidak bisa membedakan apakah di dalam tandu sudah ada Aisyah atau belum. Jadi zaman dulu itu istri Nabi ditandu Pak. Gitu. Nah saiki bojone kiai disupiri gitu. Nah, tapi ya tetap tidak boleh kalau tidak disertai mahramnya gitu. Makanya ibu-ibu, bapak jangan menitipkan istri nang kiai. Gitu.
Yai, kula titip bojo kula safar. Oh iya wis, titip nang aku tak ramute. Ah ya wis. Jenenge kiai ya menungso. Apa maneh bojone sik glowing gitu. Nah, gitu nggih. Oh, maneh bojone glowing. Kiyaine seneng ya titipno wis aku budal safar. Nah. Oh, cok kliru sampean nitipno bojoku nang kiai gitu. Nah, gitu. Wonten sing ngoten. Ibu ya ngono aja gelem, Bu. Gak apa Ustaz, bojoku wis nomor 70. Mana nak urusan ngoten gitu. Nah, jadi jangan sampai menitipkan istri nang kiai. Begitu pula istri jangan menitipkan suaminya nang bunyai, ngoten iki. Padha ae gitu. Wis ramuten dhewe. Beruntung Aisyah menemukan kalung itu hanya saja beliau tertinggal rombongan ya. Dalam keadaan lelah ia pun tertidur. Nah, secara kebetulan ada salah seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal juga tertinggal dari rombongan di tempat yang berbeda. Itulah kemudian apa? Nah, karena kaget melihat Ummul Mukminin sendirian, maka Sofwan mempersilahkan Ummul Mukminin ini untuk menaiki tunggangannya, kemudian beliau nuntun lah. Jadi gitu. Jadi memang sekilas pandangan, ini kok berdoa-doaan. Nah, jangan salah paham terlebih dahulu sebelum tahu dari awal cerita. Loh, bojone yai kok sak mobil ambek sopere santrine. Yo sik didelok sik. Bojone yai ku umur piro, ngoten to gitu. Nah, wis umur piro ngoten to nggih. Nah, itu. Loh, bojone ustaze kok goncengan ambek wong lanang. Ternyata anake dhewe, kan to. Loh, ustaze kok goncengan ambek wong wedok. Ternyata Mbak Yu. Ini kan bisa jadi, Pak, gitu. Nah, jenengan nggak tahu kan kalau saya punya kakak perempuan. Saya punya anak perempuan. Anakku perawat, tak gonceng lho. Satu kok ambek arep dosek enom, wah iki paling bojo kedua. Nah, sebelum jenengan tanyakan terlebih dahulu. Ngoten lho, gitu. Jadi jenenge mripat, Pak, gitu. Jenenge mripat lambe lang ngomongan ngoten. Nah, itu hati-hati. Nggih. Nah, jadi ibu-ibu, Bapak, ini harus kita jaga. Jangan sampai apa? Tersebar berita bohong. Itu saya lupa riwayatnya. Ketika terjadi seperti itu penyebar hoax itu meminta maaf, Pak, kepada salah satu ulama itu. Beliau mengampuni, Pak, memberikan maaf dengan catatan apa? Dengan catatan ia dikasih kemucing, Pak. Jadi penyebar berita hoax itu dikasih kemucing, ya, disuruh jalan dari sana sampai ke rumah beliau. Selama dalam perjalanan ini itu bulu kemucing dicabuti, ditebangkan gini, Pak. Gitu, Pak. Sampai habis, sampai di rumahnya beliau, tinggal rotannya saja. Nah, setelah itu apa? Silakan balik lagi, ambil bulu kemucing tadi yang kamu sebarkan. Gimana mau diambil? Wong itu sudah terbang. Ya, seperti itulah berita hoax. Sudah terlanjur menyebar kemana-mana, tidak tahu siapa saja yang menerima. Itu ngerinya berita hoax. Ini kan zaman dahulu, Pak. Kalau sekarang dengan alat sosial media, wah, berita di Al-Basit bisa sampai ke Malaysia, bisa sampai ke kemana-mana. Kenapa? Kecanggihan teknologi. Sekali WA tut nyebar, tutup pono. Sak Mojokerto dalam hitungan menit, sak Mojokerto wis ngerti ngabe, Pak. Apalagi di Twitter, Pak. Hitungan menit sak dunya wis ngerti, Pak. Ya apa sampean arep mengklasifikasi ngoten. Nah, jalan satu-satunya ada apa? Membuat pernyataan di depan kamera, gitu. Nah, bahwasanya ini adalah apa? Kabar dusta. Saya minta maaf dan lain sebagainya. Nah, Sofwan yang secara kebetulan melihat Aisyah tertidur, kaget dan segera menawarinya tunggangan unta miliknya. Begitu sudah muncul rombongan, para sahabat saling kasak kusuk. Mereka heran kenapa Aisyah membonceng unta Safwan, bukan membonceng Safwan.
naik di tunggangannya untanya Sofwan, Sofwan yang nuntun. Aisyah di atas, ngoten lho. Mboten gonceng Sofwan, nanti bermasalah lagi nengan nggih. Karena turu, Aisyah gonceng Sofwan. Nah, tambah hadis ifki mana ini nggih. Hadis ifki tercipta di zaman modern mana ngoten niku. Jadi Aisyah naik di onta, Sofwan yang nuntun, ngoten lho. Ya. Di antaranya penyebar adalah Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang menemukan momennya. Nah, segera ia menyebar fitnah ini ke seluruh penduduk Mekah sampai Nabi pun mendengarnya. Jadi selama itulah, Aisyah itu selama 1 bulan jatuh sakit, diterpa isu miring. Ya wajar Pak, manusiawi karena beliau istrinya seorang Nabi. Nabi pun juga sempat khawatir Pak. Nah, ingat apa? Kalau nanti di terakhir ini hikmahnya adalah peristiwa seperti ini. Syekh Muhammad Said Ar-Ramadan Al-Buti mengatakan itu menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi pun juga seorang manusia. Punya yang namanya rasa cemburu sama sebetulnya Pak. Itu Nabi apalagi kita gitu. Nah, kita hati-hati. Makanya jenengan jangan sampai istri itu berduaan dengan yang bukan mahramnya. Itu harus disertai gitu. Harus disertai. Itu. Hingga akhirnya turunlah surah An-Nur ayat 11 yang sekaligus mengklarifikasi isu hoax itu Pak. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatam minkum. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang membawa ja'u bil ifki, yang membawa kabar atau berita bohong itu adalah usbatum minkum, termasuk dari golongan kamu juga. La tahsabu syarrul lakum. Jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, ya. Bal huwa khairul lakum. Akan tetapi itu baik bagimu. Itu Pak. Jadi di satu sisi itu mengandung kejelekan, tapi ada hikmah semua di balik itu. Mana yang percaya kepada engkau, mana yang tidak senang kepada engkau, sehingga menghembuskan berita bohong. Mana ada berita ngoten dibuat santai mawon lah. Kalau saya jawabannya adalah saya terima dengan sabar dan tawakal. Cukup itu aja Pak. Nggak usah dibikin ramai dan lain sebagainya Pak. Pepatah orang Melayu mengatakan biarkan daun dan dahan atau ranting itu mengering. Dahan, ranting itu mengering. Tanpa dipatahkan pun ia akan patah dengan sendirinya. Nah gitu loh Pak. Itu pepatah Melayu Pak. Jadi dahan, ranting itu biarkan mengering. Tanpa sampai patahkan, dia akan patah dengan sendirinya. Itu pepatah Melayu. Jadi itu motivasi saya Pak. Jadi kalau ada gosip yang kurang baik, itu bisa kita jadikan petuah dari orang-orang Melayu. Wis jarno. Tanpa dipatahkan pun dia akan patah dengan sendirinya. Memang gosip digosok makin sip. Sejak saat itu kondisi pun berangsur normal. Orang-orang yang paling getol menyebarkan berita hoax mendapatkan hukuman berupa 80 kali cambukan. Jadi ikopnya adalah 80 cambukan. Dalam surah Al-Hujurat tidak diterima syahadatan persaksiannya kecuali dia bertaubat. Nah, makanya jangan sampai kita menjadi tajasus wala tajassasu. Nah, jangan memata-matai. Jadi kalau ada fa'in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Jadi kalau ada orang fasik membawa sebuah kabar, jangan engkau terima sebelum tabayyun. Kita ini kekurangannya apa? Bisa menerima tapi susah untuk tabayyun. Mereka adalah Masid bin
Utsasa, Hasan bin Sabit, dan Hamna bin Jahsh. Itu yang diikop, ya, dicambuk 80 kali cambukan. Menurut Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam fikih sirahnya, ada hikmah ilahiyah di balik peristiwa hadisun ifki tadi, yaitu beliau, ya, selain menjadi seorang sosok nabi, beliau juga manusia biasa. Jadi dalam kasus ini itu yang ditonjolkan adalah sisi manusia beliau, ya. Bahwasanya dalam menghadapi rumor ini sebagai manusia biasa, beliau pun juga merasakan gelisah yang luar biasa dan meminta saran dari sahabat-sahabat terdekatnya. Sama ketika Nabi apa? Ketika Nabi itu dicoba, ya, diuji oleh istri-istri beliau. Karena apa? Terjadi kecemburuan, gitu kan? Nah, itu wajar, Pak. Sehingga sampai-sampai Nabi pernah, meskipun ditegur oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Diabadikan dalam Al-Quran surah Tahrim ayat pertama. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma akhallallahu lak tabtaghi mardata aswajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya karena apa? Golek ridhone bojo. Mengane itu sampai jenengan muring-muring hanya untuk menyenangkan istri, jenengan apa? Nyalai syariat. Gitu. Yang sampai hanya ingin mencari ridhone istri ben seneng, apa? Jenengan justru malah nyalai syariat. Nabi seperti itu. Engko tak ganti bojomu sing luwih apik, sing qanitatun, itu kan, muslimatun taibatun, itu kan, sampai yang perawan. Nah, sampai itu, Pak. Akhirnya istri-istri tidak berani, Pak, itu, Pak. Tidak berani menyerang Nabi. Nak wis diancam ngono, baru mereka sami'na wa ata'na. Nah, ya ngono. Harus berani, gitu. Nah, nak diserang mbek bojo ya kudu napa? Ya kudu sami'na mawon lah. Iku tandane jenengan apa? Tandane jenengan istri sedang marah-marah, ndak usah dibantah, cukup didengarkan dan sabar terhadap omelan istri. Nek saged ngoten insyaallah jenengan calone dadi wali. Nggih, Bu, nggih. Jenengan pingin bojo sampean dadi wali, nah, sampean coba sampean uring-uring bojo sampean. Nah, bojo sampean sik menengahi sabar dengan sikap seperti itu, insyaallah bojo sampean dadi wali. Ngoten, Pak. Umar mawon apa? Umar kan wali, Pak. Bersabar atas omelan istrinya, Pak. Umar bin Khattab, wong sakelas Umar sing terus gak ngerti Umar ayo. Sakeras-kerase Umar mawon jenis nganmel mawon kena suwati Umar wis ngale, Pak. Malah Umar wedi ambek bojone. Mboten napa-napa. Makanya film enak sinetron suami-suami takut istri salah itu betul ya. Salah dalam arti jangan sebetulnya bener, tidak ada masalah. Seorang suami takut dengan istri tidak ada masalah, Pak. Umar lawan ya biasa gitu. Ditegur kok gak garang koyo biasane ngono kan. Kena bojomu ngono. Bojoku sing meteng anakku, sing lahir anakku, sing nyusui anakku, mosok sik tak uring-uring ae. Wis tak terima dengan sabar dan tawakal. Enten Bu, bojo sampean sing ngoten, Bu? Enten nggih. Sabar. Bersabar terhadap omelan istri. Tinggal hati jenengan Bu, jenengan ngoten hati-hati, Bu. Bojo sampean dadi wali, dungane bojo sampean mustajab. Wah, dungan aku nolak bojo maneh kan bahaya, Bu, pun ngoten gitu. Bahaya wis. Nek wis bojo ngomong ngono hati-hati, Bu, gitu. Nah, beliau juga mengungkapkan penonjolan sisi kemanusiaan Nabi Muhammad ini melalui penundaan turunnya wahyu, Pak, sampai 1 bulan, Pak. Jadi agar kita ini bisa mengetahui hakikatnya, agar kita umatnya bisa tahu, pertama,
kedudukan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu tidak serta-merta menafikan statusnya sebagai manusia biasa. Bukan karena Nabi tiba-tiba langsung turun bukan Pak. Gitu, Pak. Sama dengan apa? Sama dengan ketika Nabi oleh Ummu Jamil, mana Tuhanmu? Engkau sudah ditinggalkan Tuhanmu. Surat apa niku? Al-Duha. Gitu. Itu gak turun-turun. Nah, itu kan itu Pak, itu. Jadi tidak seperti, bukan karena Nabi, karena status beliau seorang Nabi tidak serta-merta wahyu itu langsung turun, Pak. Gitu. Itu. Kedua, wahyu ilahi bukanlah perasaan jiwa yang muncul dari Nabi. Bukan pula sesuatu yang mengikuti kehendak, kebutuhan dan harapan Nabi, bukan. Memang karena dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hikmah tentang apa? Berita bohong yang menimpa istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita selaku umatnya, ya maka ketika diterpa seperti itu, ya Nabi saja bersabar, dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa? Agar supaya masalah ini segera selesai. Nah, Nabi mohon ditimpa berita hoax, apalagi kulolan panjenengan orang yang biasa-biasa saja banyak dosa. Gitu. Sampun nggih. Lanjut apa ampun? Ampun. Dalam? Nggih, ampun telah sebetulnya. Tapi ada sedikit lagi bagaimana Abu Bakar, Pak, bapaknya Aisyah ketika menyikapi berita bohong ini, Pak. Saya lanjut sekejap nggih. Itu ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar, itu sampai muring-muring, Pak. Wajar seorang ayah ini diabadikan oleh Allah surah An-Nur ayat 22. Ayat 22. Wala ya'tali ulil fadla minkum wa sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin. Nah, jadi ayat ini turun berkaitan dengan ayat-ayat yang mengklarifikasi soal fitnah, gitu, Pak. Sampai-sampai Abu Bakar itu, Pak, itu sahabat senior, Pak. Abu Bakar sahabat senior yang paling lembut hatinya, itu bisa marah, Pak. Terkait apa? Terkait ada salah satu saudaranya yang ikut-ikutan menghembuskan berita ini, Pak. Sampai-sampai Abu Bakar apa? Tidak mau menyantuni lagi, Pak. Jadi keluarganya ada yang miskin, ikut-ikutan, Pak. Sampai-sampai tidak mau menyantuni lagi, Pak. Ditegur oleh Allah surah An-Nur ayat 22. Kami maafkan, tetap saya itu dia tetap santuno, meskipun dia ikut andil dalam menyebarkan berita hoax. Artinya apa? Kita pun, Pak, ketika dalam keadaan tersakiti, Pak, kita tidak boleh punya dendam kepada orang yang menyakiti, Pak. Tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Pak, mboten Pak Adi kan semangkel apa dhek melok-melok kok wis gak ngurus aku. Bangene sekali. Itu Abu Bakar ditegur oleh Allah, itu surah An-Nur ayat 22. Terkait apa? Abu Bakar menghentikan bantuan terhadap salah satu kerabatnya yang miskin yang ikut andil dalam masalah itu. Nah, inilah sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita yaitu surah Nabawiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.